Tua ataupun muda seolah tak lepas dari aktivitas bermedia sosial. Terdakwa kasus pencemaran nama baik di media sosial, hinaan dan kebencian, serta informasi tidak benar. Kamu pasti pernah lihat netizen Indonesia beraksi di media sosial. Komentar pedas, kritik tajam, sampai hujatan ke seleb, pejabat, atau siapa aja yang viral. Tapi anehnya, pas di dunia nyata, orangnya adem banget. Bahkan gak berani negur kalau ada masalah langsung. Kenapa sih bisa begitu? Salah satu alasan utama adalah anonimitas yang ada di internet. Orang bisa pakai akun fake, nama samaran, atau sekedar jadi bagian dari lautan netizen. Ini bikin mereka berani ngomong kasar tanpa takut konsekuensinya. Ada juga yang namanya keyboard warrior syndrome. Fenomena ini disebut online distribution effect. Di dunia maya, orang jadi lebih berani karena gak langsung ketemu targetnya. Jadi, orang yang mungkin pendiam di dunia nyata bisa berubah jadi singa di media sosial. Ada juga yang berani karena gak terlihat. Ketika kita ngomong langsung ke orang, kita bisa lihat ekspresi dan reaksi mereka. Tapi di medsos, gak ada kontak mata, gak ada teks gestur tubuh, jadi gak ada rasa bersalah atau empati yang biasanya muncul saat kita ngomong di dunia nyata. Kita juga harus lihat dari sisi budaya. Orang Indonesia dikenal ramah dan sopan, tapi sering juga menghindari konfrontasi langsung. Daripada negur orang yang bikin salah, lebih gampang ngomongin di belakang atau lewat media sosial. Banyak orang Indonesia cenderung menghindari konflik langsung. Daripada ribut, mending diem aja. Akhirnya, rasa frustasi itu dilampiaskan lewat komentar di internet. Sejak kecil kita diajarkan buat hormat ke orang tua, guru, atau atasan. Kritik langsung itu dianggap kurang sopan. Tapi di media sosial, batasan ini hilang. Jadi orang merasa lebih bebas buat ngomong apa aja. Kemudian ada efek kerumunan dan mentalitas massa. Kalau satu orang ngomong julid, yang lain ikut-ikutan. Ini namanya herd mentality, atau mentalitas massa yang bikin orang makin berani kalau mereka merasa ada pasukan yang mendukung. Kemudian ada juga efek domino, cancel culture. Misalnya, ada seleb ketahuan berbuat salah, satu orang mulai menghujat. Terus ribuan orang ikut komen pedas. Kenapa? Karena mereka merasa aman dalam kerumunan itu. Kalau rame-rame, rasa bersalahnya jadi berkurang. Ada juga karena ikut-ikutan biar nggak ketinggalan. Kadang, orang bahkan nggak tahu detail kasusnya, tapi tetap ikut nyinyir. FOMO alias fear of missing out bikin orang kepengen ikutan tren meskipun cuma komentar. Haha, kena mental, atau kita serahkan pada netizen plus 62 dan komentar-komentar lain. Media sosial juga bisa sebagai pelampiasan emosi. Banyak orang pakai media sosial buat pelampiasan. Entah itu karena stres kerja, masalah keuangan, atau sekadar bosan. Hujatan di internet bisa jadi cara untuk melepaskan tekanan yang dia terima. Menurut teologi psikologi, manusia butuh tempat buat menyalurkan emosi negatif. Di dunia nyata, mungkin kita nggak bisa marah ke bos atau mertua. Tapi di internet bisa bebas ngehujat siapa aja, bahkan pakai akun fake biar tidak ketahuan. Medsos juga bikin orang terjebak dalam lingkaran pertemanan yang setuju sama pendapat mereka. Jadi kalau mereka julid, selalu ada yang dukung. Bikin orang hate makin pede. Nah, tapi masalahnya budaya julid ini punya efek negatif. Banyak korban cyberbullying yang kena mental bahkan sampai depresi.
Ada kasus orang masuk penjara karena komentar yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Dan yang paling ironis, kita jadi bangsa yang sibuk nyinyirin orang, tapi nggak ngelakuin perubahan nyata di dunia offline. Nah, gimana cara mengurangi budaya jilid ini? Pertama, sadar kalau medsos bukan dunia tanpa konsekuensi. Ada batasan-batasan yang harus dijaga pula. Kemudian jangan cuma berani nyinyir, tapi berani juga kasih solusi. Ingat bahwa di balik layar ada manusia asli yang bisa terluka karena kata-kata kita. Jadi, tolong jaga ketikan kalian. Jadi, kenapa orang Indonesia lebih berani julid di medsos tapi kebanyakan diem di dunia nyata? Ya, karena anonimitas, budaya menghindari konflik, efek kerumunan, dan media sosial sebagai tempat pelampiasan emosi. Tapi kalau kita beneran peduli, kenapa nggak mulai berani bicara di dunia nyata, bukan cuma nyinyir di internet? Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan tadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Serta jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang tahu fakta miris ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.